Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kehidupan Nabi di kota Makkah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang strategi dakwah Nabi di kota Makkah. Strategi dakwah itu sebenarnya apa ya anak-anak? Strategi dakwah itu adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Seberapa penting sih strategi dakwah itu? Strategi dakwah itu memiliki manfaat untuk menarik perhatian yang mendengarkan agar materi dan pesan dakwah dapat tersampaikan dengan baik dan maksimal. Seperti yang kita ketahui, pada awal Islam, Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena untuk menghindari serangan dari kaum kafir Quraisy. Kira-kira pada zaman sekarang masih ada tidak ya orang-orang yang berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi? Tentu tidak ya. Pada zaman sekarang ini yang zaman serba digital, kita sudah leluasa berdakwah dimanapun tempat kita bisa berdakwah. Misalnya dalam keadaan seperti ini, seperti pandemi ini, kita bebas berdakwah di media sosial dan sebagainya. Untuk mengawali pembahasan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyaksikan satu video berikut ini. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Golongan yang pertama masuk Islam terdiri dari orang-orang terdekat Nabi, di antaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar, serta menyusul kemudian beberapa orang lainnya. Mereka semua dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menantikan turunnya wahyu kedua. Berbeda dengan wahyu pertama yang mengabarkan tentang kerasulan beliau. Melalui wahyu kedua ini, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 hingga 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan dan menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Setelah wahyu turun, seketika itu pula ketenangan hadir dalam hati Rasulullah. Beliau sadar betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan mengasihinya. Mengingat dahulu Rasulullah seorang yatim piatu, lalu diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya dalam perlindungan yang sangat baik tanpa kekurangan kasih sayang. Beliau juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang kaya dan solihah seperti Khadijah binti Khuwailid yang setia dan selalu menenteramkan jiwanya. Kemudian di saat Rasulullah tidak tahu arah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk lewat peristiwa kenabian. Sekarang saatnya Rasulullah mensyukuri nikmatnya dengan mengajak umatnya menuju kemuliaan hidup bersama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu.
Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi strategi dakwah Nabi di kota Mekah. Strategi dakwah Nabi di kota Mekah yang pertama yaitu dakwah secara sirri atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu yang kedua, Nabi Muhammad mulai mengambil strategi untuk mendakwahkan Islam di kota Mekah. Langkah awal yang beliau ambil ini adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi reaksi kaum kafir Quraisy yang kaget dan kurang menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka, serta pertimbangan pengikut Nabi Muhammad yang saat itu masih sedikit. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya. Namun selama 3 tahun itu, alhamdulillah Nabi sudah mendapatkan beberapa pengikut. Nah, pengikut Nabi yang pertama kali ya disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Siapa itu As-Sabiqunal Awwalun? As-Sabiqunal Awwalun adalah orang-orang yang pertama memeluk ajaran Islam. Di antaranya mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Al-Arqam bin Arqam, Thalhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lagi. Para As-Sabiqunal Awwalun ini mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya karena menghindari ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Selain diuji oleh faktor eksternal tadi, para pengikut Nabi Muhammad saat itu juga diuji oleh faktor internal, yaitu ajaran Nabi pada saat itu sangat bertentangan dengan kondisi yang ada dan di luar kemampuan otak manusia, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94, Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Hanya sedikit saja yang mau menerima dakwah Nabi saat itu. Hingga pada suatu hari, kaum kafir Quraisy berusaha untuk mempertemukan ajaran Islam dan ajaran jahiliyah. Mereka berjanji akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad juga diberi keleluasaan untuk mengikuti ajaran Islam dan disertai dengan mengikuti ajaran mereka pula. Nabi Muhammad menolak dengan tegas tawaran tersebut, dan peristiwa ini diabadikan di Quran surat Al-Kafirun. Karena penolakan Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy semakin murka. Akhirnya mereka melakukan pemboikotan atau embargo terhadap kaum Nabi Muhammad saat itu atau pengikut Nabi Muhammad selama 3 tahun lamanya. Dan perjanjian ini ditulis kemudian digantung di dekat Ka'bah. Yang ketiga, hijrah ke Habsyah. Penindasan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi, membuat Nabi Muhammad dan para pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Allah menurunkan Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berisi tentang perintah berhijrah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Habsyah. Kenapa harus ke Habsyah? Karena Raja Habsyah saat itu sangat adil, yaitu raja yang bernama Asimah An-Najasyi. Maka berangkatlah rombongan pertama pada bulan Rajab tahun kelima kenabian sebanyak 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan beserta istrinya Sayyidah Ruqayyah. Kaum kafir Quraisy ini terus saja mengusik.
Mereka sangat khawatir apabila kaum muslim hijrah ke Habsyah ini nantinya mereka akan mendapatkan dukungan dari orang-orang di luar Mekah. Maka dari itu kaum kafir Quraisy akhirnya mengirimkan 2 orang utusan untuk merusak hubungan orang-orang yang berhijrah dengan Raja Habsyah. Pertama yaitu hijrah ke Thaif. Setelah ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy ini semakin berani mengganggu Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi Muhammad bersama Zaid berencana pergi ke kota Thaif. Nabi Muhammad pergi ke kota Thaif ini bertujuan untuk meminta bantuan dan perlindungan dari keluarganya yang berada di sana. Nabi Muhammad SAW berangkat ke kota Thaif dengan harapan dakwahnya dapat diterima di sana. Namun harapan tersebut pupus karena masyarakat Thaif menolak memberikan bantuan dan perlindungan dalam bentuk apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menghindari perselisihan dengan kaum kafir Quraisy Mekah, dan mereka juga telah terhasut oleh Abu Jahal dan para pemuka kafir Quraisy yang memberitakan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah suatu kebohongan yang besar dan sesat. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melemparinya dengan batu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan Hijri dari Yasrib yang berjumlah sekitar 12 orang untuk berdakwah kepada mereka. Dakwah Nabi mendapatkan sambutan yang baik. Mereka menyatakan keimanannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka melakukan suatu perjanjian di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Dan di kemudian hari perjanjian ini dinamakan sebagai Perjanjian Aqabah yang pertama. Pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Jamaah tersebut berjumlah 73 orang. Setibanya di kota Mekah, mereka langsung menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatasnamakan penduduk Yasrib, meminta agar Rasulullah SAW bersedia datang ke kota Yasrib untuk mengajarkan Islam di sana. Permohonan itu dikabulkan oleh Nabi Muhammad dan beliau menyatakan kesediaannya untuk datang ke Yasrib. Maka dari itu dibuatlah perjanjian kembali, yaitu Perjanjian Aqabah kedua. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua kan? Insya Allah paham ya. Oke, Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah kita bahas tadi. Kesimpulannya yaitu dakwah Nabi di kota Mekah ditempuh dengan 5 strategi. Sebagaimana telah kita ketahui, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di kota Mekah ini menemui banyak halangan dan rintangan yang datang dari orang-orang sekitarnya. Namun berkat kegigihan Nabi dan strategi yang tepat, Nabi Muhammad dapat mendakwahkan Islam hingga keluar Mekah. Dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang ini, yaitu Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak di dunia. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu telah siapkan latihan soal yang dapat diakses di link berikut ini. Untuk pertemuan yang akan datang, Ibu tugaskan kalian membaca bab selanjutnya, yaitu perjuangan dakwah Nabi di kota Madinah. Baik, Ibu cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Dan kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi